Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pastor Wiryo Hadi, kepada gereja WTC yang sudah mengundang saya yang kedua kali ya. Gereja WTC ini Pastor Wiryo Hadi sangat berani ya, berani mengundang saya bicara saham di dalam gereja ya. Karena sebagian orang masih menganggap saham itu adalah judi ya. Saya akan membagikan pengalaman saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 34 tahun. Bisa dimunculin slide-nya? Bisa tolong dimunculkan, next. Next, oh pencet ya. Oh ya udah. Ini adalah Warren Buffett ya. Kekayaan Warren Buffett itu 100 miliar dolar sekarang. Ya. 100 miliar dolar. Kalau dikalikan 15.000 jadi berapa ya? Jadi 1.500 triliun mungkin ya. Bapak Ibu mau punya uang 1.500 triliun? Hanya dari berinvestasi di bursa saham. Enggak buka kafe, ya. Enggak jualan bakmi, ya. Enggak buka yang lain-lain. Hanya berinvestasi di bursa saham. Dia adalah satu-satunya yang bisa menjadi panutan saya. Ya. Kalau tidak ada beliau mungkin saya tidak berani loh jadi seorang investor saham. Siapa panutannya? Enggak ada. Mungkin kita pernah dengar George Soros. Ya. George Soros terkenal dengan spekulan valuta asing yang katanya membuat krisis ekonomi di tahun 97 di Asia Tenggara. Ya. Atau mungkin ada satu orang lagi namanya Peter Lynch, dia seorang fund manager yang terkenal. Ya. Tapi ketika dia sudah pensiun tidak jadi fund manager, namanya hilang. Ya. Atau ada lagi yang namanya Robert Kiyosaki katanya. Ya. Dulu katanya paling ngajarin masyarakat untuk berinvestasi di properti. Ternyata terjadi subprime mortgage di Amerika, tidak berani lagi mengajarkan orang untuk investasi di properti. Sekarang beda, suruh ngajarin masyarakat untuk membeli emas katanya. Ya. Berubah-berubah, Peter Lynch, Robert Kiyosaki, kekayaannya berapa? Orang nggak bisa hitung. Ya. Beda dengan Warren Buffett. Semuanya ada tercantum karena dia perusahaan terbuka, jadi bisa dihitung oleh masyarakat berapa kekayaannya, berapa harga sahamnya, jumlah saham yang dia miliki berapa, tercatat. Yang lain nggak jelas semua, ya nggak jelas. Inilah rahasia dari Warren Buffett, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sampai 1.500 triliun, ya ini rahasianya. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Never, never. Ya. Saya tidak pernah berinvestasi yang saya tidak tahu. Ya. Artinya apa? Dia tidak pernah investasi di tempat investasi bodong, dia tidak pernah masuk. Ya, karena dia investasi bodong kan kita invest kita nggak tahu, ya, ternyata itu investasi bodong. Never, never. Dia tidak pernah berinvestasi dari apa yang dia tidak tahu, ya, never. Banyak orang berinvestasi, dia tidak tahu apa yang dia beli, dia hanya ikut-ikutan teman, rekomendasi dari teman, nggak tahu temannya dapat komisi kalau dia masuk gitu.
investasi bodong. Ya. Bisa juga kita berinvestasi karena rekomendasi, kita punya pialang saham, bagian riset, atau tukang pom-pom, influencer. Ya, akhirnya kita masuk jebakan, rugi kita. Ya. Tapi Warren Buffett nggak pernah beli kucing dalam karung. Dia tahu apa yang dia beli. Dia bilang, I never, tidak pernah. Dia bilang, berinvestasi di tempat yang saya tidak tahu. Ya. Bagaimana kita bisa tahu perusahaan yang kita beli itu? Ya, jadi jangan pernah membeli saham satu perusahaan sebelum membaca annual report. Ya, itu satu. Hampir semua orang beli saham hanya dengar teman, dengar pialangnya, nggak pernah baca annual report. Jadi harus baca annual report. Sebelum membeli saham satu perusahaan harus membaca annual report supaya kita tahu apa yang kita beli. Dari annual report kita bisa tahu siapa sih direksinya, komisarisnya, siapa sih pemegang saham mayoritasnya. Apakah mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas, atau orang-orang yang tidak jujur, yang tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Ya. Jangan pernah membeli saham perusahaan yang dikelola oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Uang kita bisa habis loh, bisa habis. Ya. Di dalam annual report juga kita tahu bidang usahanya apa. Ada bidang usaha yang jelek, ada bidang usaha yang bagus sekali. Ya. Kita bisa tahu. Di dalam annual report, laporan keuangan kita bisa tahu perusahaan ini penjualannya berapa, ya, labanya berapa, net profit marginnya berapa persen, return on equity-nya berapa persen, berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya. Kita juga bisa tahu berapa modal perusahaan, berapa hutang perusahaan, berapa hutang dolarnya, ada berapa di kas, bagaimana dengan piutangnya, inventorinya kita pelajari semua. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung. Ya. Kalau kita semua sudah baca annual report, kita tahu perusahaannya, kita lihat, wah ini perusahaan bagus dan murah, kita membeli, kita sedang berinvestasi. Ya. Tapi kalau kita semuanya nggak tahu, kita beli, kita sedang berspekulasi, ya. Next, rahasia yang kedua. Warren Buffett bilang, be fearful when others are greedy and be greedy when the others are fearful. Ya. Takutlah ketika yang lainnya serakah dan serakalah ketika yang lainnya takut. Ya. Perkataan Warren Buffett yang kedua ini bisa bikin kita kaya. Ketika semua orang takut, ya kita membeli. Semua orang takut artinya saham-saham dijual murah sekali, ya, perusahaan bagus yang dijual murah sekali, kita bisa membelinya. Ya. Kapan saat yang terbaik beli saham itu? Ketika semua orang takut. Ya. Kita beli dapat harga perusahaan bagus, dapat harga murah, kita simpan. Ketika pulih, kita jadi orang yang kaya. Cuan banyak nanti, bisa cuan banyak. Ketika COVID 3 tahun yang lalu, ya, IHSG kita turun loh ke 3.900. Begitu banyak barang murah. Ya. Kalau kita membelinya, kita simpan, wah sahamnya pada naik semua berlipat-lipat. Jadi kaya kita. Ya, tambah kaya. Tapi perkataan Warren Buffett ini susah dilakukan. Kalau orang lain takut, kita beli. Waktu orang lain takut, kita ikut takut. Masalahnya kita ikut takut, kita jual lagi murah-murah kita jual. Ya. Makanya Warren Buffett bilang, ya waktu subprime mortgage kan dia beli banyak, Bank of America dia beli sahamnya semua. Sekarang untung ya. Jadi membeli saham perusahaan itu ketika orang lagi takut semuanya, barang-barangnya murah.
Kita beli, kita simpan, pulih kembali, IHSG kita naik ke 7.000, wah kaya kita, uang kita naik berlipat-lipat ya, jadi kaya. Ingat perkataan Warren Buffett ini ya. Ketika orang takut saatnya beli. Jangan orang-orang takut ya ikut takut. Orang-orang berani kita jual. Jangan orang beli kita ikut beli, jangan ya. Ini rahasia yang kedua kalau ingin punya uang 100 miliar dolar. Yang ketiga rahasianya, dia bilang Warren Buffett, I just sit in my office and read all day. Rahasia yang ketiga loh. Mau punya uang 100 miliar dolar, yang dia lakukan Warren Buffett adalah I just sit in my office and read. Saya hanya duduk di kantor saya dan membaca sepanjang hari. Bukan kerja loh, baca, reading, baca sepanjang hari. Apa yang dia baca? Novel? Bukan. Yang dia baca annual report, laporan keuangan, berita koran, mungkin berita-berita di di HP kita ya, di media sosial, baca. Jadi all day sepanjang hari loh, cuman baca doang kerjaannya. Ya. Saya biasanya jam 6 pagi saya keluar rumah udah ada koran 4. Ya. Orang udah nggak langganan koran loh, udah baca di media sosial gratis. Saya udah baca koran hampir 40 tahun, berhenti tanggung ya udah. Udah langganan aja cuma 900.000 sebulan, dia masih baca koran. Tapi kadang-kadang di koran itu ada berita-berita yang di media sosial nggak ada. Ya, tapi di media sosial 900.000 sebulan, tapi kalau saya dapat berita yang bagus, sekali cuan berpuluh-puluh miliar ya, jadi 900.000 yang ada artinya ya, langganan terus. Jam 6 sampai jam 9 saya biasanya membaca ya, di taman di rumah saya dengan secangkir kopi, itu yang paling saya nikmati setiap hari, reading ya. Baca laporan keuangan, baca koran, baca buku saham, baca di media sosial ya, di HP ya. Sampai jam 9 sampai jam 3.15. Nanti bulan depan kembali lagi 4.15. Saya biasanya kalau ada saham perusahaan bagus dan murah, saya mulai membeli pelan-pelan, mencicil, beli. Karena belinya banyak, jadi bisa sebulan nggak selesai pembelian itu ya, pembelian. Jangan-jangan setahun nggak selesai pembeliannya, belum selesai. Begitu juga jual. Ketika saham saya naik banyak sekali, saya jual bisa berbulan-bulan baru selesai, habis ya. Kecuali saham Petrosi saya itu tender offer langsung, karena dia wajib membeli ya, jadi saya jual semua saham saya. Ada 15% pemilikan di coal mining contractor di Petrosi ya. Jadi saya jual semuanya, ikut tender offer. Setelah bursa tutup, biasanya yang saya lakukan adalah saya tidur. Masuk ke kamar, nyalain AC, tidur. Ya 1-2 jam. Setelah bangun, saya mandi, makan, reading and thinking lagi sampai jam 12 siang. Jadi pekerjaan saya tiap hari adalah yang saya sebut RTI, reading, thinking, and investing. Ya. Seperti yang Warren Buffett. Jadi kalau mau jadi seorang investor saham yang berhasil punya uang 100 miliar dolar, kerjaannya baca. Supaya kita tidak beli kucing dalam karung. Ya, kita tahu apa yang kita beli. Kita bisa menemukan perusahaan bagus yang harganya murah. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with 160 IQ beat the guy with 130. Ya. Engkau tidak perlu jadi seorang ilmuwan roket, ya bisa bikin roket.
Jadi seorang investor saham itu sangat mudah dan sederhana ya. Kalau kita tamatan SD saja sudah cukup jadi investor saham yang berhasil, karena yang diperlukan hanya tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase, itu saja ya. Nggak perlu pakai rumus integral, diferensial, sinus, kosinus, tangen, kotangan, nggak pernah ya. Saya tamat SMA tahun 79 ya. Itu ada 2 teman saya tuh di situ. Tamatan SMA sama-sama ya, satu sekolahan ya. Tahun 79 sampai sekarang 2023, saya nggak pernah pakai lu yang namanya integral, diferensial. Yang pakai cuman tambah, bagi, kurang, kali, prosentase, itu aja. Kalau kita punya berhitung yang sederhana, kita bisa jadi investor saham yang sukses dan berhasil ya. Dikira saya ini lulusan dari fakultas ekonomi, sarjana akuntansi. Tidak, saya lulusan fakultas sastra. Saya seorang sastrawan. Waktu kuliah bacanya nggak baca laporan keuangan, bacanya novel, puisi, ya, bikin analisa novel dan lain-lain ya. Ternyata menjadi seorang investor saham nggak perlu punya IQ yang tinggi, nggak perlu menjadi seorang ilmuwan ya. Cukup tamatan SD aja udah bisa ya. The stock market is a device for transferring money from impatient to the patient ya. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Pasar modal, bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Hati-hati kalau jadi orang yang tidak sabar, hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Nanti hartamu bisa pindah ke orang yang sabar. Ya. Kalau Anda ada di bursa saham, orang yang tidak sabar, hati-hati. Nanti uangmu, hartamu akan pindah ke kantong orang yang sabar. Pindah ke sana. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Ya. Belajarnya setiap hari. Ujiannya sering mendadak ya. Tetapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar ya. Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Warren Buffett bilang, portofolio dia itu berubahnya sedikit sekali, ya sedikit sekali. Kami mendapat uang lebih banyak ketika ngorok daripada ketika aktif, ya. Kita biasa ada pepatah bilang kerja keras, kerja keras, kerja keras. Tidak salah ya. Kalau kita nggak punya uang kita harus kerja keras dan kerja keras harus kerja keras kalau nggak punya uang. Tapi kalau kita sudah punya wonderful company, ya company yang luar biasa bagus, dia bisa menjadi mesin pencetak uang buat kita. Makin disimpan harga sahamnya makin mahal terus-terusan ya. Ada pepatah bilang, no trees grow to the sky, everything goes up must come down. Tidak ada pohon yang naik sampai ke langit. Sesuatu yang naik akan turun kembali. Itu tidak berlaku bagi wonderful company. Wonderful company terus naik,
naik terus. Dia turun dalam jangka panjang dia akan kembali naik lagi. Ya. Maka itu Warren Buffett bilang kalau dia ngorok dapat uang lebih banyak daripada dia aktif. Kenapa? Kalau kita punya wonderful company, saham wonderful company, perusahaan yang hebat ya. Terus kita melek, kita terpancing emosi untuk jualan. Terpancing emosi untuk jualan. Biasanya karakteristik seorang pemain saham itu, begitu dia untung sedikit, wah dia senang, naik sedikit dia jual, dia take profit. Tapi kalau dia rugi banyak, dia simpen terus long term, ya, long term dia simpen. Kalau nyangkut dia baru bisa jadi long term. Kalau untung dia nggak tahan, dia jual. Ya. Biasa karakteristik seorang investor saham gitu. Ya. Jadi investor saham itu adalah orang yang takut untung tapi berani rugi. Untung sedikit dia jual, rugi sampai dia tahan terus sampai titik darah penghabisan. Ya. It is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ini sebetulnya yang Warren Buffett katakan ini adalah ilmu investasi saham yang paling tinggi ya. Dulu ketika dia umur 19 tahun dia baca buku Intelligent Investor karangan Benjamin Graham ya. Wah dia sangat tertarik sekali, buku ini luar biasa bagus. Dia cari siapa sih Benjamin Graham? Oh ternyata Benjamin Graham itu dosen di Columbia University ya, Columbia University. Dia pergi ke sana cari Benjamin Graham, dia belajar. Di Columbia University, Benjamin Graham, dia diajarkan mengenai diskon stok, cari saham-saham yang murah. Saham yang murah itu apa sih? Kalau saham itu diperdagangkan 2 kali nilai buku, oh itu murah, boleh beli aja. Nah, gitu ya. Nah ketika dia berkenalan dengan seorang namanya Charlie Munger yang sekarang jadi Vice Chairman, wakilnya Warren Buffett, dia belajar tentang wonderful company ya. Oh, kalau beli saham bukan cari perusahaan yang biasa-biasa, diskon terus beli, enggak. Sekarang dia cari yang wonderful company, enggak diskon pun enggak apa-apa ya. Harga pasar pun asal perusahaan itu wonderful company, terus labanya tiap tahun meningkat. Labanya besar dan tiap tahun meningkat terus, dia beli ya wonderful company. Saya pun kata-kata ini selalu mengiang di dalam pikiran saya. Ya. It is far better to buy a wonderful company. Lebih baik beli wonderful company di harga yang wajar daripada beli perusahaan yang biasa-biasa di harga murah. Jangan beli. Ada perusahaan murah sekali tapi biasa, males beli males lah. Kalau orang tahu saya punya saham itu malu juga. Masa saya punya perusahaan yang jelek kayak begitu meskipun murah ya. Ini ilmu saham yang sangat tinggi dari Warren Buffett ya. Belilah wonderful company di harga yang wajar daripada beli company yang biasa-biasa di harga yang murah, jangan. Opportunities come infrequently when it rains gold. Put out the bucket, not the timber. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ketika hujan emas, keluarkan ember yang besar, bukan timber ya. Kalau ketika COVID 3 tahun yang lalu saham-saham murah, IHSG 3.900. Belinya jangan dikit-dikit. Kalau mau kaya dorong semuanya. Dorong. Opportunities come infrequently. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang.
ketika hujan emas. Jangan keluarin gayung, keluarin ember yang besar, tampung semua hujan emas itu. Ya. Ini ajaran Warren Buffett nih bisa bikin kaya. Ya. COVID-19 IHSG 3009, uang yang ada dorong semua, dorong semuanya. Kapan lagi karena kesempatan hujan emas itu jarang terjadi. Nih sekarang juga goncang ganjing nih. Ada yang bilang mau krisis, resesi segala macam, saham turun. Siapin aja. Kalau dia turun, siapkan ember yang besar. Karena kesempatan itu datangnya jarang. Ya, datangnya jarang. Ya, kalau datang lagi saham turun banyak. Ingat kata Warren Buffett, siapkan ember yang besar. Dorong semua duit kita. Kalau mau kaya. Kalau beli sedikit, cuannya sedikit. Kalau beli banyak, ya cuannya banyak. Risk come from not knowing what you are doing. Ya. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita, kata Warren Buffett. Ya. Hampir semua orang di dunia mengatakan beli saham itu high risk high gain. Ya, membeli saham itu high risk high gain. Risiko besar tentu untungnya juga besar, high risk high gain. Tapi Warren Buffett bilang resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Tapi orang yang baru dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Seperti saya bisa membeli Mercy seharga bajai. Ya. Tapi orang pemula dia akan bisa membeli bajai seharga Mercy. Ya. Di dunia nyata tidak ada Mercy yang dijual harga bajai. Ya. Tidak ada di nyata, tapi di bursa saham banyak. Tapi lebih banyak lagi bajai yang dijual harga Mercy. Oleh karena itu harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Orang yang tahu dia bisa membeli perusahaan yang resikonya rendah, untungnya high gain, ya, untungnya besar. Tapi orang yang tidak tahu, pemula, dia bisa membeli saham perusahaan yang high risk, untungnya kecil, low gain. Resiko besar, untungnya kecil. Jadi Warren Buffett bilang, resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Kalau saya membeli satu perusahaan, saya lihat, wah ini Mercy harga bajai perusahaan bagus, harganya murah. Ya. Resiko buat saya hampir tidak ada, resiko rendah. Ya saya dorong semua uang saya. Ya. Ini Mercy harga bajai, udah dorong semuanya. Jangan terbalik. Karena di bursa lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Ya. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Diversifikasi adalah melindungi ketidaktahuan kita. Ya. Sangat tidak masuk akal. It makes little sense, tidak masuk akal. Kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Semua sekolah-sekolah bisnis di dunia mengajarkan diversifikasi. Pakar-pakar keuangan semuanya juga mengajarkan diversifikasi. Kalau Anda punya uang 20% di properti, 20% di deposito, 20% di obligasi, 20% di emas atau di mana-mana dibagi-bagi ya. Tapi Warren Buffett bilang diversifikasi untuk melindungi kita, ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu ya diversifikasi. Tapi tidak masuk akal kalau kita tahu terus diversifikasi ya. Kalau kita ketemu Mercy yang dijual harga bajai, masa kita diversifikasi? Enggak, dorong semua di situ. Ya.
Successful investing takes time, discipline and patience. No matter how great the talent or effort, something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu takes time, perlu waktu, perlu disiplin dan kesabaran. Ya, kita nggak bisa punya bayi dalam 1 bulan. Ya. Nggak mungkin kita punya bayi dalam 1 bulan. Ya. Investasi yang berhasil itu it takes time, perlu waktu. Ya. Kalau kita mendapatkan saham perusahaan Mercy yang dijual di harga bajai, untuk kembali menjadi Mercy tentu perlu waktu. Perlu waktu kita menunggu, perlu kesabaran kita ya untuk menunggu banyak goncangan-goncangan, keburukan-keburukan, segala macam yang kita harus tidak dengar ya. Misalnya saya adalah pemegang saham nomor 2 terbesar di Panin ya. Itu saham nilai bukunya 900 per saham, harga sahamnya 200, labanya juga triliunan. Harga saham 200. Saya beli, jadi pemegang saham pelan-pelan beli. Tahu-tahu jadi pemegang saham nomor 2. Wah, orang yang punya ijazah CFA, jadi instruktur CFA, bilang saham saya itu value trap katanya. Saya masuk jebakan katanya. Ternyata saham itu naik dari 170 ke 775. Saya keluar habis, saya keluarin semuanya. Bukan value trap jadi value gain ya. Kasih saya cuan sampai. Ya. Investasi yang berhasil itu perlu waktu. Anda tidak mungkin bisa punya anak dalam sebulan, ya harus 9 bulan. After all, you only find out who is swimming naked when the tides goes out. Akhirnya, Anda akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ya. Ketika ekonomi bagus, ya. Semuanya kelihatan bagus nih. Semuanya kelihatan bagus semuanya. Tapi ketika COVID datang, ketika air surut baru kelihatan siapa yang berenang telanjang. Si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar semua. Ya. Kalau lagi bagus semuanya bagus, gak ketahuan. Tapi begitu ada COVID-19 baru terbuka tuh siapa yang berenang telanjang kelihatan. Ya. I'm not interested in cars and my goal is not to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Warren Buffett bilang, I am not interested in cars and my goal is not to make people envious. Saya nggak suka mobil, kata Warren Buffett. Ya, saya nggak mau bikin orang lain iri. Sekarang orang-orang pada pamer naik mobil mewah, bikin orang iri, ya, bikin orang lain iri. Bukan hanya bikin orang lain iri, tapi juga bisa menantang para perampok. Dikira kamu orang kaya, naik mobil mewah terus diculik, dirampok, bagaimana resikonya. Padahal kamu orang biasa aja, cuman mobil mewah aja menang, ya pamer. Beli mobil mewah, ya depresiasi loh, harganya turun loh, tiap tahun depresiasi, nilainya turun. Ya. Dan ujungnya jadi besi tua. Sayang uangnya kalau dipakai buat beli mobil mewah. Ya. Bukan hanya Warren Buffett bilang buat bikin orang lain iri, tapi beli mobil mewah depresiasi, tiap tahun nilainya turun. Lebih baik Anda beliin saham, wonderful company, uang itu apresiasi, tiap tahun nilainya naik. Mau pilih mana? Investasi yang nilainya turun
atau pilih yang naik ya. Tentu berinvestasilah yang nilainya setiap tahun apresiasi, bukan membeli mobil mewah yang tiap tahun depresiasi ya. Warren Buffett bilang, I'm not interested in car, saya tidak suka mobil ya. Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway ya. Katanya Wall Street adalah only place, satu-satunya tempat orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Orang kaya minta nasihat investasi dari orang yang miskin. Ya. Saya pernah tinggal di Wall Street. Ya. Saya datang ke Wall Street, kemudian persis di Wall Street bawahnya ada subway. Ya. Kalau kita ke MRT di Jakarta, karena baru jadi bagus ya, di Singapura, di Hong Kong, di China, di mana-mana bagus. Coba masuk di New York di bawahnya Wall Street itu. Ini sungguh loh, saya datang terus mental keluar, saya nggak berani masuk. Kenapa? Oh serem tempatnya. Karena besi-besinya udah karatan. Karena subway-nya udah berdiri 100 tahun yang lalu, 100 lebih tahun yang lalu, jadi udah karatan, menyeramkan tempatnya. Ya. Tapi akhirnya nggak ada lagi kendaraan yang murah dan enak, ya udah akhirnya masuk juga, ya kemana-mana keretanya sih bagus ya, cuman tempatnya aja udah menyeramkan ya. Nah itu kata Warren Buffett, di satu-satunya tempat di Wall Street ada orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin yang naik subway. Ada orang kaya ingin lebih kaya bertanya kepada orang yang miskin. Jadi terbalik itu. Harusnya seseorang itu mau lebih kaya harus tanya kepada orang yang lebih kaya dari dia. Itu baru benar. Jangan orang kaya mau jadi lebih kaya bertanya kepada orang yang miskin. Jangan, terbalik. Di dunia, di bursa saham itu banyak seperti itu. Orang yang naik Mercy bertanya kepada orang yang naik busway. Karena dia ingin kaya, jangan terbalik. Kalau kita ingin jadi orang yang kaya, harus bertanya kepada orang yang lebih kaya dari kita. Minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita. Jangan bertanya kepada orang yang lebih miskin dari kita, keliru. Ya, itu yang Warren Buffett katakan. Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take subway. To invest successfully, you need not understand beta, efficient market, modern portfolio theory, option pricing, or emerging market. You may in fact be better of knowing nothing of this. Investasi yang sukses itu nggak perlu ya understand beta, pasar yang efisien, modern portfolio theory, option pricing, emerging. In fact, be better of knowing nothing. Lebih baik kamu nggak ngerti deh semuanya, nggak usah ngerti gini-ginian. Ya. Nggak usah, kata Warren Buffett. Investasi yang berhasil tuh nggak perlu yang gini-ginian. I be a bum on the street with a tin cup of this if the market were always efficient. Ya. Saya akan jadi gelandangan di jalan. Ya. Kalau pasar itu selalu efisien. Ya. Pasar itu tidak efisien. Ya. Jadi ada Mercy yang dijual di harga bajai, ada lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Pasar itu tidak efisien. Ada Profesor Eugene Fama, ya. Dia mendapat hadiah Nobel karena teorinya apa? Teorinya pasar itu efisien. Dia mendapat hadiah Nobel. Ya. Tapi Warren Buffett bilang kalau pasar itu efisien, saya masih jadi gelandangan di jalan. Ya.
If calculus or algebra were required to be a great investor, I have to go back to delivering newspaper. Ya. Dulu waktu kecil Warren Buffett cari uang dari nganterin koran. Ya. Nganterin koran, kemudian dia dapat uang dibelikan saham. Ya. Jadi Warren Buffett itu beli saham ketika usianya 11 tahun. Saya sangat terlambat, saya mengenal saham itu ketika usia saya 30 tahun, telat. Warren Buffett dari 11 tahun dia sudah membeli saham. Ya dulu dia dapat uang itu dari salah satunya dari nganter koran pagi-pagi, dapat uang dia belikan saham. Katanya kalau kalkulus dan aljabar itu dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang besar, maka saya perlu kembali jadi orang pengantar koran ya. Nggak perlu ya. Saya dari tahun 79 tamat SMA nggak pernah pakai teori apa integral, diferensial, sinus, kosinus, nggak pernah. Hanya matematika yang sederhana aja. Tambah, kurang, bagi, dan prosentase. Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Ya. Wall Street ya sekuritas itu dapat uang dari aktivitas. Ya. Tetapi kamu mendapatkan uang dari ketidakaktifan. Ya. Kalau transaksi kita banyak, sekuritas kita kaya, ya. Tapi kalau kita tidak aktif, kita beli wonderful company, kita simpan, kita yang kaya. Ya. Jadi kalau kita beli saham wonderful company, kita simpan, kita akan kaya. Tapi kalau kita trading, sekuritas kita yang akan kaya, ya bukan kita. Beli pagi, BPJS katanya beli pagi jual sore, ya. Ada yang namanya scalping, trading, macam-macam. Nanti yang kaya bukan kamu loh, yang kaya sekuritasnya. Pagi beli bayar fee, sore jual bayar fee. Ya. Kalau Anda beli dan simpan Anda akan kaya. Kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. I can be involved in 50 or 75 things that are no way of investing. Ya. Warren Buffett itu tidak punya strategi investasi gaya Nabi Nuh. Ya. Kalau Nabi Nuh itu semua binatang dimasukin ke dalam kapalnya. Ya. Enggak. Tapi Warren Buffett itu dia sangat selektif. Ya. Beli wonderful company. Ya. Dia punya saham Apple itu kira-kira 44%. Ya. Nilainya berapa ratus triliun ya, satu saham. Ya. Satu saham, portofolio dia 40% di saham Apple. Ya. Nilainya berapa ratus triliun. Ya. Bukan seperti gaya Nabi Nuh semua saham dibeliin semua. Ya. Ada seorang marketing agent properti ya duitnya nggak banyak. Tanya saya, Pak boleh beli saham apa? Saya sebut saham A gitu ya. Pak jangan satu dong yang lain. Saya sebut B. Udah saya B. Dia tanya lagi, Pak yang lain apa lagi Pak? Kesel saya. Duit lu cuman sedikit aja nanya minta banyak-banyak saham, saya bilang gitu. Warren Buffett beli satu saham aja, saham Apple sampai beratus-ratus triliun ya. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak dapat menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja sampai mati. Ini perkataan dari Warren. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur,
maka Anda harus bekerja sampai mati ya. Kalau kita ke Singapura, kita makan di food court, banyak orang-orang tua tuh, umur 70, ya bapak-bapak, ibu-ibu umur 70 masih kerja, jadi mengutin piring gitu ya di food court. Ya. Jadi teringat perkataan Warren Buffett ini, kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja sampai mati. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Kamu harus membaca annual report dan laporan keuangan yang zillion ya. Saya tafsirkan sembarangan aja, tafsir bebas zillion arti sangat banyak ya. Engkau harus membaca corporate annual report and laporan keuangan yang sangat banyak. Itu adalah kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Nggak ada yang lain, nggak ada cara lain, nggak ada. Kalau Anda mau menjadi investor saham yang berhasil, ini kuncinya. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Mau punya uang 100 miliar dolar, ini caranya. Nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain. You cannot make a good deal with a bad person. Engkau tidak akan mungkin mendapatkan kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Ya. Kalau engkau bergaul dengan orang yang buruk, engkau akan mengikuti jadi orang yang buruk. Kalau engkau bergaul dengan orang yang baik, engkau akan terseret menjadi orang yang baik. Ya. Kalau engkau bergaul dengan orang yang kaya, engkau akan terseret jadi kaya. Ya, ikut dapat contekan dari orang kaya, bagaimana menjadi kaya. The best thing that happened to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on operating profit. Yang terbaik adalah ketika perusahaan yang hebat, a great company dalam kesulitan yang sementara. Ya. Itu bisa cuan, tapi kesulitannya sementara bukan kesulitan permanen. Kalau permanen ya nggak ada obatnya lagi. Ya. In the 54 years Charlie Munger and I have worked together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political environment or the view of others people. In fact, this subject never come up when we make decision. Ya. Selama 54 tahun ya kita bekerja sama, dia tidak beli saham dikaitkan dengan makroekonomi, politik, dan view of other people, ya, nggak pernah, ya. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Ih, serem banget ya. Orang untung 1 triliun aja susah loh. Dia sekali untung 1.720 triliun. Orang udah tua lu 93 tahun. Masih bisa cuan gede. Ya. Kira-kira kalau buka kafe bisa nggak cuan 1.720 triliun? Kalau buka bakmi, restoran rumah makan jual bakmi bisa nggak cuan segitu? Nggak bisa. Yang bisa cuan 1.720 triliun tuh hanya investor saham. Ya. Enak ya? Udah tua lu masih bisa cuan. Udah tua masih bisa cuan. Saya akhiri presentasi saya sampai di sini ya.